Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satib wal ustadzah, para guru-guru kita yang mulia, para masyayikh, para ukhtinal karimah yang kami cabung barokah ilmu dan kami cabung barokah doanya. Wabillahi akhwas kepada Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu, Ibu Hajah Penny Herawati, yang dalam hal ini belum masih di dalam perjalanan. Sungguh cantik yang jilbab ungu berangkat pergi beli merpati. Kita masih duduk menunggu datangnya Bapak Bupati. Jawab pantunnya MC Bu. Wabillahi khusus kepada Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu, Bapak Haji Indra Gunawan beserta Ketua GOW Ibu Sri Yulita yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada seluruh forum komunikasi pimpinan daerah, Bapak Ketua DPRD beserta Ibu. Wabillahi khusus kepada Bapak Kapolres beserta Ibu, Bapak Kajari Kepala Kejaksaan Dalam Negeri beserta Ibu. Wabillahi khusus kepada Bapak Dandim atau yang mewakili, alhamdulillah hadir Ibu Dandim yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun yang mewakili yang kami hormati. Wabillahi khusus kepada Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Datuk Pemangku Adat yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabillahi khusus kepada Sekda Kabupaten Rokan Hulu beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Eselon 1, mudah-mudahan selalu rukun bersatu. Eselon 2, moga-moga berkahnya bertakwa. Eselon 3, tentram hati selalu beretika. Wabillahi khusus kepada seluruh para pejabat yang wajah-wajahnya cerah karena ahli ibadah. Mudah-mudahan para pejabat yang ahli ibadah istrinya tambah cantiknya, tambah solehahnya, tambah tentram keluarganya. Amin Allahumma. Wabillahi khusus kepada Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada seluruh staf dari asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala badan dan kepala dinas se-Kabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada seluruh para tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kabupaten Rokan Hulu yang tidak kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takzim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Bapak Ibu Dewan Guru, Kepala
dan Ketua Rektor Akademisi Sekabupaten Rokan Hulu yang kami hormati dan yang kami takzimi, dan kepada keluarga besar, santri putra, santri putri, santriwan, santriwati, jombloan, jomblowati, mbah kakung, mbah putri, yang perawan-perawan, gadis-gadis, moga-moga cepat dapat suami, yang bujang-bujang moga-moga cepat dapat istri, yang duda janda moga-moga cepat dapat perawan, yang tua-tua moga-moga pada cepat bisa dongak yang tua mati. Yang tua-tua cepat dapat rezeki, tinggal berangkat haji. Amin amin rumah. Yang tengah berdiri cuma ngadep, moga-moga imannya yang jejeg. Yang duduk lenggah geliasah, yang ahli ibadah. Yang lagi sakit moga-moga hilang sakitnya. Yang lagi meriang hilang meriangnya. Yang lagi mimpi hilang mimpinya. Yang lagi lara mata hilang. Hilang sakitnya, dikasih sehat walafiat, diberikan hirah semangat ibadah. Para bapak haji, bu hajah, para tamu undangan, mudah-mudahan selalu dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken, mohon izin saya sambil berdiri boleh? Ya boleh. Dan mohon izin slot saya lepas. Karena Pak Wakil Bupati ini panggung di depan kantor dinas Bupati, tapi panggungnya pating kerembut. Diinjek sebelah kiri, mendusul sebelah kanan. Jadi sepertinya saya harus berdiri dan ngecek suaranya. Antusias warga masyarakat luar biasa, Bapak Forkompinda Kabupaten Rokan Hulu. Ini kayaknya kalau saya nyalon bupati di sini banyak yang minum. Tapi saya nggak main ranah politik, bukan bagian saya. Biar ada yang bertugas menjadi umarok. Mudah-mudahan para umarok kita yang hadir selalu diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, mampu mengayomi warga Rokan Hulu. Allahumma. Cek suara sebelah kanan, assalamualaikum. Sebelah kiri sana, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Enggak. Katanya ngaji di depan kantor dinas tapi nggak dapet snack. Saya tarik kesimpulan dari hadis Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinan nafsi. Yang disebut sugih, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari kaya pangkatnya, bukan dari sugih harta bendanya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentram hidupnya. Warga Rokan Hulu adalah orang yang sugih ketimbang pejabatnya. Panitia yang drone, saya harap ibu kerso ikut ke belakang dulu, saran dari staf supaya nggak mengganggu yang lain. Ibu juga bisa dapat pertolongan pertama, ibu mohon izin. Ya, dicek dulu supaya aman. Ya. Berarti kalau ngajinya tambah siang tambah rame, ini sebenarnya niatnya baik ibu. Tadi ibu juga seneng kan di shooting drone ya kan? Ya, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi kita harap yang pertama, mari kita saling menjaga kewaspadaan diri masing-masing. Menjaga keselamatan jiwa adalah satu kewajiban setiap individu. Monggo dari staf dan beberapa tenaga dari para ajudan Kabupaten Rokan Hulu
Mari saya tingkatkan kedisiplinan dan kewaspadaan. Ini karena ternyata tendanya udah kayak tumpeng, Ibu. Dronnya tadi kayaknya kurang waspada. Ya, Ibu muslimat mohon izin. Ibu mau ya dibawa ke belakang sebentar supaya dicek dulu. Iya. Iya teman itu kepala loh. Iya, ayo ibu yang lain boleh nemenin satu aja. Mari Bu, ayo dibantu sama temennya. Iya, dibantu. Iya Pak, mau ke belakang. Ya, mau ke belakang. Mohon izin Ibu muslimat dibantu temennya untuk saling menjaga. Oh iya. Ibu muslimat bilang saya masih muda dan saya sehat, nggak usah ditandu katanya. Katanya kalau ditandu ingatnya keranda terus soalnya. Iya, Ibu mohon izin ditemenin satu orang ya temannya. Ayo Ibu ditemenin salah satu orang ya temannya supaya mau belakang. Kami harap Ibu nggak terjadi satu luka yang parah. Tetap Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili dari keluarga besar pihak Kabupaten Rokan Hulu mohon izin, mohon maaf sekali karena saking semangatnya panitia ingin mengabadikan momen yang begitu luar biasa pengajian hari ini. Mohon izin Ibu muslimat dan saya tetap apresiasi kepada seluruh kepanitiaan. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat kepanitiaan kita dari keluarga besar Kabupaten Rokan Hulu. Mudah-mudahan pengajian hari ini dari awal sampai akhir selalu membawa manfaat, maslahah, barokah dan tidak terjadi halangan satu apa. Amin Allahumma. Makin siang makin panas, berarti ngajinya nggak usah lama-lama ya Bu. Ya udah milih ngajinya mau sebentar apa lama? Sekedap nopo dangu? Ini orang mana ini? Tahu juga bahasa dangu ini. Ngajinya mau sing sedelo apa sing suwe? Kayaknya orang asli Riau pun asli Melayu jadi paham bahasa Jawa di sini. Mau ngaji yang suwe? Ukuran lama di Rokan Hulu itu sampai berapa jam? 2 jam. Berapa jam? 5 jam. Bentar, saya nengok jam. Ini jam 10. Berarti nanti turun jam berapa? 3. Jam 2 sore. Ngajinya 4 jam. Ini ngundang apa ngontrak? Ngaji sampai 4 jam. Mohon izin ya Pak Wabub, di Rokan Hulu ada mubalik ceramah sampai 4 jam ada. Senyumnya Pak Wabub mencurigakan. Kalau jawabnya ada, ketara ngapusi bohongin saya. Kalau jawabnya nggak ada, khawatir besok nggak bisa nyalon bupati. Mohon izin ya Pak Wabub. Jadi saya tanya manjenengan, Bu, ada di Rokan Hulu pengajian sampai 4 jam ada? Ada. Kiai mana tuh? Siapa? Ngaji sampai 4 jam. Mudah-mudahan membawa manfaat, masalah dan barokah dari seluruh keluarga besar Rokan Hulu. Amin Allahumma. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini memang tercipta adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh. Giliran dikasih hujan bareng sama panas katanya hujan ketek ngilo. Sembarangan banget manusia. Padahal hujan panas adalah nikmat dari Gusti yang sambil kipasan deleweran keringetnya sampai blobor celake. Mudah-mudahan jadi ikut blobor dosane. Mengucur keringat hari ini buat ngelong dosa-dosa kita semua. Yang kepanasan pun seluruh penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah sendirian. Itu yang misah sendirian bukan karena nggak circle Bu, bukan karena nggak diajakin, emang itu udah dari dawuhnya Gusti Allah. 1
1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah sendirian. Yang 3 bergandengan, pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Itu 3 bulan istimewa yang gandengan. Yang 1 agak misah piambakan, yaitu bulan istimewa yang nomor 4, yaitu bulan Ramadan. Rajab. Ramadan. Mangarep dewek. Salah. Banter. Salah. Bentar, ibu-ibu pejabat non sewu, kalau di Kabupaten Rokan Hulu ngucap rojab itu rajab apa rejeb? Rajab. Oh, nyebutnya rajab. Pantesan saya ngomong rok, jawabannya madun. Tahu lah gue. Kalau Ramadan namanya Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan. Sering apa? Isra wal Mi'raj adalah ulang tahunnya sholat. Halo. Halo. Isra wal Mi'raj adalah ulang tahunnya sholat. Kalau sholat di ulang tahun ini berapakah tahun ini umurnya sholat? Ternyata di tahun 1444 Hijriah ini sholat sudah berumur 1402 tahun. Saya ulang. Ternyata di tahun ini sholat sudah berumur 1402 tahun. Tulis. Bu, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa buku apa enggak? Wah. Ya Allah, kebiasaan. Kena gitu. Sebelah tengah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu bawa buku enggak? Ya wis ora apa-apa. Pojok sebelah kiri. Bapak ke? Ya. Sini Rokan Hulu kalau manggil bapak itu apa? Bapak. Gimana? Bapak ke. Ayang embek. Yang beb. Yang beb jadi orang beb. Ya Allah, gaul banget Nini Sartina. Manggil suami katanya ayang embek. Sini manggilnya bapak. Bapak. Orang Cilacap manggilnya bapak ke. Di sini manggilnya Bapak. Abah. Ayah. Udah. Gaya banget manggilnya ayah. Ayah. Ayahnya siapa? Ya udahlah, panggilnya bapak ke aja ya Bu ya. Bapak ke. Bapak ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Enggak. Bawa pulpen enggak? Kali jawaban pulpen. Bentar, saya tanya betulan ini loh. Ini serius banget saya tanya, ulangi lagi. Bapak-bapak bawa buku apa enggak? Bawa, enggak. Enggak bawa buku. Bawa pulpen. Enggak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Gimana? Kejagongan. Pulpen kejagongan. Waduh, kalau begini pikiran saya nggak nyandak nih. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan mulang ataupun ceramah, tapi niat saya adalah mari belajar sesarengan, saling ingat mengingatkan. Setuju? Sepakat? Salam dan Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Tadi sampai mana ya? Oh iya, sholat di tahun ini sudah berumur 1402 tahun. Bagaimana cara ngitung umurnya sholat? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diperjalankan oleh Gusti Allah melaksanakan Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, dan melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratil Muntaha, tercatat pada tahun 621 Masehi. Nah sekarang tahun 2023 Masehi dikurangi 621 Masehi, maka sama dengan 1402 tahun. Itulah umurnya sholat. Kalau di tahun ini sholat berumur 1402 tahun, artinya sholat sudah berumur tua. Tapi pertanyaannya, kenapa kok malah yang berumur tua kadang nggak sholat? Ada di Rokan Hulu orang udah tua tapi nggak sholat? Ada? Ada? Banyak? Berangkat orangnya, berangkat. Maaf non sewu punten Pak, bapaknya sholat Gusti Allah nggak untung, ibu nggak sholat pun Gusti Allah nggak rugi. Tapi sholat itu bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi sholat itu karena memang manusianya yang butuh sama Gusti Allah. Butuh Gusti Allah. Kita ini hidup butuh Gusti Allah. Sebab apa? Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat dan karunia Gusti Allah diberikan kepada manusia jika dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan berupa harta. Tentu antara rahmat karunia Allah dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, jelas lebih banyak rahmat dan karunia-Nya Gusti. Bukti nyata, kita lahir saja, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita lahir ke dunia sudah dalam keadaan sugih. Saking sugihnya kita hari ini ambekan napas. Ini hidung napas mangsluk metu, orang majek orang bayar. Ini mata bisa keyip, nggak usah mawin bayar pajak. Sugih enggak? Sugih enggak? Saking sugihnya tangan masih bisa ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini tangan kaki ditekuk, saking sugihnya ditekuk buat ngelakonin sujud. Coba kalau Allah kasih kemiskinan sama kita, tangan nggak bisa ditekuk, kaki nggak bisa ditekuk. Mohon maaf, kalau sampai tangan kaki nggak bisa ditekuk, bapak rumah tangganan maaf manuke nganggur Pak. Maaf, ini bukan cerita vulgar. Ini namanya at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi rakaatin. Orang mau mumet mikir sesaat lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Mari saya ajak mumet bareng-bareng. Ada hewan namanya tungau. Bahasa Cilacap nyebute tengu. Ibu tahu tengu nggak? Tahu tengu nggak? Yang belum tahu saya kasih tahu nih. Tengu itu sedulure kami tetep adine kemerki ponakannya merutu. Tengu. Kemerki. Gak usah lah bertanya tengu anaknya siapa. Tengu anaknya tengu. Tengu tungau, hewan sebegitu kecil. Cilacap ngerti tengu, Rokan Hulu pun ngerti tengu. Berarti tengu mana Bu? Kalau tengunya beranak pinak berarti tengunya meteng. Kalau tengunya meteng berarti ada tengu lanang, ada tengu adon. Kalau ada tengu lanang, ada tengu adon, mungkin ada tengu gelem selingkuh juga. Tapi saya pikir tengu hidupnya di ketiak, tengu hidupnya di kelek, laku napas. Kalau tengunya napas dia punya tenaga. Kalau tengunya punya tenaga berarti tengunya makan. Kalau tengu makan berarti tengu punya rezeki. Kalau tengu punya rezeki berarti sampai tungau nggak kelewatan dapat rahmatnya Gusti Allah. Manusia ini bentuknya
sholatnya paling sempurna bahkan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Maka ada manusia nggak mau sholat berarti kalah sama pinter banget jenengan. Maka mohon izin maaf, uang pinter sama uang cerdas itu beda. Halo, halo, pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dilatih, pinter karena belajar. Orang pinter itu karena dibentuk. Tapi kalau cerdas itu sebab keadaan. Cerdas itu karena kondisional rahmatnya Allah. Wong pinter karena dibentuk, cerdas karena keadaan. Orang kalau masih hidup itu baru bisa mikir pinter. Tapi kalau udah mati barulah mikir cerdas. Saya ulang, orang kalau masih hidup baru bisa mikir pinter. Tapi kalau udah mati baru bisa mikir cerdas. Gak percaya? Nih saya buktiin. Saya mau tanya sama orang yang masih hidup. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Halo. Masih napas? Alhamdulillah. Saya mau tanya dan saya mohon bantuan. Ini bantuannya, mari kita berpikir tapi secara logika nalar anak SD saja. Saya mau tanya dan mohon izin dibantu Bu. Maaf saya bertanya, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung. Terima kasih, itu jawabannya wong pinter. Jelas dong, anak SD aja bisa mikir. Ban bekas sama emas sekarung tentu lebih mahal emas sekarung. Tapi ada orang gak bisa berenang, gak bisa ngelangi kecemplung kolam. Gelagepan dia mau ketilam, disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung. Milih emas sekarung apa ban bekas? Ban bekas. Nah itu jawabannya wong cerdas. Orang kalau masih hidup baru bisa mikir pinter. Gak cuman pinter, licik malah. Liciknya orang masih hidup kepingin antara sholat sama harta, masih lebih penting sholatnya ketimbang hartanya. Antara plesir sama ngaji, lebih penting ngajinya ketimbang healing-healingnya. Baru bisa mikir cerdas begitu setelah nyicipin setelah mati baru bisa mikir gitu. Ibu-ibu yang di bawah tiang bendera sambil ngebatin. Oh, jadi sekarang orang yang pada lagi ngeletak di kuburan itu lagi mikir cerdas. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita masih hidup cuma mikir pinter, belum bisa mikir cerdas. Waktu masih hidup kita ini dikelabui dengan nikmatnya dunia, termasuk yang lagi ngomong ini. Padahal yang namanya kematian, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُّهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lamun sudah datang yang namanya ajal mencabut nyawa, maka nggak bisa diundur, nggak bisa dimajukan walaupun cuma sesaat Bu. Namanya mati nggak pandang bulu, bisa panjenengan duluan, saya belakangan bisa, atau mumpuni belakangan jenengan duluan, monggo saya ikhlas. Ikhlas saya Bu, kan udah dibalik tadi. Namanya mati datangnya tidak disangka-sangka dan tidak terduga. Bahkan yang namanya mati, sertifikat renang ora kanggo. Halo. Halo. Sertifikat renang ora kanggo. Putranya Pak Gubernur Jawa Barat, putranya Pak Ridwan Kamil, almarhum Emeril, punya sertifikat renang. Artinya kalau sudah punya sertifikat renang, tidak cuma bisa berenang tapi mampu berenang.
Kalau mampu berenang, dia bisa ngontrol dirinya sendiri. Bahkan kalau ada orang yang ketilem, dia tahu SOP cara nolongnya karena punya sertifikat renang. Tapi namanya ajal, sertifikat renang orang kanggo. Nyatanya putranya Pak Gubernur Jawa Barat sedo dengan keadaan syahid akhirat dengan cara tenggelam. Sertifikat renang orang kanggo, apalagi panjenengan cuman sertifikat vaksin. Udah pada vaksin belum? Udah berapa kali vaksin? Is pada tinggal lu? Wanter banget kok. Mesti gara-gara BLT sama PKH. Oh enggak, ibu-ibu langsung ngejawab enggak. Karena sebagai warga negara yang baik, demi kesehatan dan menjaga keselamatan jiwa, abah musibah. Amin Allahumma. Maka di dalam kitab Mukasafatul Qulub, 100 hari hendak meninggal dunia, setiap calon jenazah ngasih ciri-ciri, ngasih pengertian, bahkan ngasih peringatan sama di sekeliling dan keluarganya. Menurut kitab Mukasafatul Qulub, 100 hari hendak meninggal dunia setelah asar, baik orang yang sholat ataupun enggak. Setelah asar, kerasa sakit di kepala, satu titik pusatnya mak cara sini apa ya? Takut beda nyebutnya soalnya. Teng itu apa ya? Teng. Jadi teng itu ya nyut. Tapi kok kurang sakit ya Bu? Soalnya kalau nyut itu agak kurang sakit, nek itu sakitnya luar biasa. Jadi menurut kitab Mukasafatul Qulub, sakitnya itu satu titik pusatnya di kepala setelah asar, nggak bisa diobatin dalam waktu agak panjang. Diminumin kopi yang nggak sembuh, diminumin obat bodrek pun nggak sembuh. Jadi satu titik pusatnya setelah asar di kepala itu sampai beberapa saat itu sakitnya nggak sembuh-sembuh, dan sakitnya itu konsisten, luar biasa sakitnya setelah asar. Yang kedua, masih menurut kitab Mukasafatul Qulub, 100 hari hendak meninggal dunia, telinganya itu kalau ditekuk baliknya lambat. Kalau yang normal ketika telinganya ditekuk itu kan baliknya cepat. Nah, berhubung ibu-ibu lagi pada pakai jilbab, bapak-bapak kan nggak jilbaban ya Pak? Ayo Pak, kita cek Pak. Cek umur kan nggak ada salahnya. Oh ya nih tukang shooting mumpung di depan saya. Apa weh? Wede, tukang shootingnya ganteng banget. Ya takutnya udah ada pawangnya Bu. Ya maaf ya Mas, jangan masalah Pak Wakil Bupati aja. Yang jelas sudah ada pawangnya. Kalau belum ada pawangnya takutnya nyetrum. Mohon izin ya Pak Wabuk, kan nggak pakai jilbab ya Pak Wabuk. Mohon maaf, ini mumpung lagi nunggu Pak Bupati, saya mohon bantuan Pak Wabuk. Di dalam kitab Mukasafatul Qulub, 100 hari mau meninggal dunia, takut nanti nggak diamplopin menarik. Ya udahlah, Pak Kapolres aja. Yang hari ini bintangnya 2, besok bintangnya 3 Bapak. Alhamdulillah. Apalagi bintang di langit Pak. Masih banyak bintang di langit. Mari kita menggapai bintang bersama Pak Kapolres. Oh, ada Ibu Kapolres, mohon izin. Ibu Bayangkari, mohon izin ya Pak Kapolres. Sebenarnya saya cita-cita dulu kepingin jadi saking kepinginnya jadi Bayangkari Ibu Kapolres. Situ udah apal Tribrata, bukan? Ya benar, Tribrata udah saya apalin. Tribrata.
Kami polisi Indonesia menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin lanjutannya Pak Kapolres? Undang saya di markas Anda. Ya Rokan Hulu, berkahnya pangkat, datangnya telat, duduknya di depan. Mohon maaf ya Pak Bupati. Mohon izin ya Pak Bupati. Ini saya yang kegasikan apa Pak Bupati yang telat? Maaf ya Pak Bupati. Ibu mohon izin. Satu kehormatan bagi saya pribadi, alhamdulillah berawal dari kita ngaji bersama Bapak Bupati Rokan Hulu beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Rokan Hulu di Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu Januari kemarin. Alhamdulillah ternyata minum jamunya jamu temu. Memang jamu temu rasanya nggak legi. Awal Januari kita sudah bertemu, tapi sekarang Pak Bupati kepingin ketemu lagi. Mohon izin ya Pak Bupati. Beliau yuswanya sudah sepuh, tapi ternyata semangatnya melebihi saya yang masih muda. Dan satu kehormatan, saya bocah, saya anak kecil, tapi saya tidak dianggap anak kecil. Jangan saya anggap anak kecil, Paman. Dan beliau alhamdulillah kerso hadir dulu di kampung Sialang Rindang. Dan masih hari ini saya ingat beliau dengan Masya Allah seorang bupati, orang nomor 1 di Rokan Hulu. Tapi tetap Anda asor dan tawadu. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Bupati kita. Dan saya belajar lagi dari beliau, yang namanya bayangan ya tergantung tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, bayangannya lempeng. Tapi kok jangan harap bayangannya juga ikut lempeng. Tentu bayangannya juga ikut bengkok. Betul? Betul? Saya belajar dari beliau, Pak Haji Sukiman. Dari asmanya kayaknya dari suku Jawa, Melayu, pakai baju adat Melayu yang pakai apa itu namanya? Tanja, taja. Oh, taja. Pakai taja, udah pakai celana terus digubet sarung. Ternyata saya belajar lagi, beliau kepanggil di Tambusai. Beliau menceritakan bahwa beda orang Jawa, beda orang Melayu, tapi ada satu persamaan. Orang Jawa pakai keris, orang Melayu pun pakai keris. Cuma beda di posisinya. Orang Jawa kerisnya di belakang. Mohon izin, orang Jawa mengutamakan musyawarah. Kalau ada satu perkara masih bisa dimusyawarahkan, mari pakai adab yang baik, makanya kerisnya di belakang. Tapi sekali nggak bisa diajak musyawarah dengan baik-baik, barulah ketika orang Jawa ambil keris dari belakang, dihunuskan ke depan, perang kita. Tapi
Orang Melayu kenapa kerisnya di depan? Orang Riau kenapa kerisnya di depan? Karena orang Melayu punya prinsip harga diri nomor satu. Kalau kerisnya di depan berarti nggak asal sembarangan nunduk. Orang Melayu sekali nunduk hanya ketika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Melayu. Artinya orang Melayu itu punya jiwa, mentalnya itu mental tawon. Loh, tawon bisa menjaga amanah dari Gusti Allah. Karena dikasih senjata namanya sengat, gak sembarangan nyengat. Tawon dikasih senjata entuk, gak sembarangan ngentuk. Sehingga pernah lihat ada tawon sama tawon untuk entupan. Karena tawon bisa ngontrol emosi. Karena prinsipnya harga diri nomor satu. Tawon punya semboyan, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Mental orang Melayu begitu. Walaupun kerisnya di depan, dengan seketika gampang orang Melayu, orang Riau ambil keris di depan. Tapi orang Melayu punya prinsip al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Sebaik-baiknya orang muslim adalah yang mampu menjaga perbuatannya dan mampu menjaga lisannya. Kalau disengat kerasa sakit, gak usah nyengat sama orang lain. Kalau dientuk kerasa sakit, gak usah ngentuk sama yang lain. Kalau dia ngomong jelek kerasa sakit hati, gak usah ngomong jelek sama yang lain. Prinsip orang Melayu, orang Riau begitu. Punya jiwa, harga diri nomor satu, gak sembarangan nyengat walaupun punya senjata. Tepuk tangan dulu dong buat orang provinsi Riau yang keprok utangnya lunas kabeh. Tangannya keras, ketara utangnya banyak. Semoga rezekinya yang barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan setiap pengajian saya di Kabupaten Rokan Hulu, satu lagi hikmah yang saya ambil, beliau Bapak Bupati selalu didampingi oleh ibu kita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, panjenenganipun bentar Ibu Hajah, takut salah saya, Ibu Hajah Teni Herawati. Mohon izin Ibu, alhamdulillah beliau sangat-sangat paham untuk selalu mendampingi para suami. Karena di balik suami yang sukses pasti ada seorang istri yang doanya mustajabah. Tepuk tangan dulu buat para ibu pejabat kita yang selalu mendampingi sukses karir para suami. Jadi bapak-bapak nih jangan pada sombong nih Pak. Bapak-bapak udah pada punya pangkat di pundak, bertitel-titel pangkatnya. Pak Kepala Kejaksaan, alhamdulillah, yang lagi hamil 8 bulan setengah ya Pak. Perutnya besar. Nah, Bapak, kalau pejabatnya subur, tandanya masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Ada satu cerita Ibu. Ceritanya menggelitik sih, tapi ya enak juga. Saya belajar dari Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ada sayembara berhadiah duit 1 miliar rupiah guys. Banyak apa banyak? Banyak. Banyak nopo kata? Kata nopo akeh? Melayu campur Jawa begini adanya. 1 miliar rupiah bisa didapat dengan cara ikut sayembara nyemplung kolam. Kolam bukan sembarang kolam, kolamnya isi buaya. Yang nyemplung ke kolam isi buaya selamat dan tidak dicatek buaya bablas, maka dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit 1 miliar rupiah. Dipengumumkan selama 1 bulan 30 hari. Setelah 30 hari nggak ada yang daftar babar plopas. Ya iyalah, siapa yang mau jadi empane buaya?
Pas hari H, panitia sudah persiapan, lombanya akan dimulai, tetap nggak ada yang ngedaftar. Tapi warga pada kumpul kabeh tuh di pinggir kolam, bukan mau nyemplung tapi mau nonton. Siapa yang mau jadi empane buaya? Setelah nonton sampai siang jam 10:04, tetap nggak ada yang daftar. Akhirnya sampai setengah 11 tetap nggak ada yang daftar. Akhirnya panitia menutup pengumuman dengan tanpa orang yang mau ikut jadi peserta. Akhirnya dihitung mundur, ditutup acaranya. 10, 9, 8. Tiba-tiba ada yang langsung nyegur, mak jegur bapak-bapak sekitar usianya Pak Wakil Bupati. Nyemplung ke kolam isi buaya, dia ngelangi sekuat tenaga, didukung, disupport, didoakan sampai di tanggulnya kolam selamat dan tidak kecokot buaya sama sekali. Seluruh penonton terheran-heran, mesti wong ahli tawasul nih, mesti orang ahli manakib ini. Kalau doa mesti dongane angel-angel ini. Pantesan nyemplung kolam isi buaya nggak kecokot babar blas. Akhirnya setelah dia naik ke tanggulnya kolam, selamat dengan tidak ada luka sedikit pun, dialah sang pemenang dan berhak mendapatkan duit 1 miliar rupiah. Setelah naik ke podium, panitia hendak menyerahkan duit 1 miliar. Pemenang bilang, stop, aja gugupan niki duit 1 miliar diberikan kepada saya. Emang kenapa Pak pemenang? Saya mau tanya, tadi siapa yang jejak saya dari belakang? Lagi dongkol banget nih saya. Saya nyemplung itu ada yang ngejejak saya dari belakang. Ayo, siapa yang ngejejak saya? Nggak ada yang ngaku. Dari ribuan penonton yang lihat, nggak ada yang ngaku. Akhirnya sang pemenang bilang, ya udah nih, karena nggak ada yang ngaku ini, saya udah dapat 1 miliar nih. Ya 500 juta saya kantongin sendiri. Yang 500 juta sisa akan saya berikan kepada pelaku yang ngejejek saya dari belakang. Siapa yang ngejejek saya? Ada yang ngacung, ternyata istrinya sendiri. Di balik Bapak Haji Sukiman sukses jadi bupati, saya yakin ada doa istri yang mustajabah dan dijabah oleh Gusti Allah. Tepuk tangan dulu buat para ibu rumah tangga kita, luar biasa. Jadi Bu, resep sukses dari Pak Bupati Rokan Hulu, kalau suami sukses maka silakan jejak dari belakang. Maksudnya bukan dicemplungin kolam, didoakan. Namanya ibu rumah tangga harus senang tirakat, apalagi mendoakan karir suksesnya seorang suami. Maka menurut data sensus penduduk tahun 2022, bahwa ternyata Indonesia tercatat ada 274 juta jiwa. Gue wong kabeh orang anak sing dadi cempek. Dari 274 juta jiwa, ternyata 51%-nya adalah laki-laki dan 49%-nya adalah perempuan. Berarti di tahun ini justru penduduk Indonesia antara laki-laki dan perempuannya lebih banyak laki-lakinya ketimbang wong wadone. Oh ya, ya monggo ibu, alhamdulillah gue musliman. Temannya yang tadi kena drone bu, ya monggo silakan iklan ibu lewat. Beserta anak dan anduknya juga ibu, alhamdulillah. Enak banget ngaji. Ini ngajinya kayak lagi piknik tamasya ya bu ya. Alhamdulillah, makin hari makin siang makin panas, tambah nikmat Allahumma. Saya juga kepingin panas-panasan bareng jenengan bu. Tapi mohon maaf ya, baru kali ini ya ada pengajian, kiainya dijemur, baru ada ini. Yakin cuman di Rokan Hulu tok ini modelnya. Sebelum saya lanjut, ini kan katanya ngajinya sampai jam 2 sore ya kan? Ini berhubung saya adalah orang yang saya orang bijaksana banget bu. Maka hari ini saya harap panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman kerso memberikan pidato sambutan untuk arahan kepada seluruh warga masyarakat Rokan Hulu yang hadir di halaman rumah dinas kantor dinas Bapak Haji Sukiman selaku
Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan arahan di acara pengajian Isra wal Mi'raj dan pembukaan MTQ tahun 2023 1444 Hijriah. Silakan Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman untuk memberikan pidato sambutan, memberikan arahan kepada warga Rokan Hulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Saya cukup 5 menit saja. Yang paling penting adalah ustazah kita. Ustaz kita mumpuni. Bukan mumpuni Handayani ya, tapi mumpuni. Ya, ayo, mumpuni apa? Mali. Yang tambahan lagi, kan saya udah janji dulu. Mulai hari ini saya bilang, waktu di Sialang Rindang, ditambahin lagi belakangnya, ting ting. Karena beliau masih ting ting ya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Rokan Hulu, yang saya hormati Bapak Kajari Rokan Hulu, Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu beserta Ibu. Ya, maaf ya Pak Wakil, yang dilihat sana duluan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua DPR Rokan Hulu, Bapak Haji, belum, oh ya, mudah-mudahan ucap haji ya, Pak Wanda. Kemudian Ustazah belakang. Ustazah ini terkhusus kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Kemenak ya, Ketua Pengadilan Negeri yang hadir. Kemudian para yai semua, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, dan terkhusus ustazah kita yang jauhan di sana ya, dari Cilacap yang belum datang ke sini ya, untuk memberikan ceramah, memberikan arahan, pemahaman kepada kita tentang agama. Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak kita satukan satu persatu yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu semuanya masih sehat walafiat, selamat sampai detik ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita berharap dengan pertemuan kita ini, silaturahmi kita ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta pembukaan MTQ yang akan dilaksanakan pada malam nanti. Mudah-mudahan tentunya kita berharap semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya mohon maaf, saya tadi kaget waktu datang tadi di sana. Ya. Wah, Bapak udah selesai Pak? Udah selesai opo nih saya bilang. Jadi saya ke Jakarta bukan ngurus yang lain. Tapi mau matang memang lah. Iya, memang ya matang dong. Saya mengurus tentang perlunya pembangunan di tempat kita. Sekarang di sana saya tinggalkan Bapak Kepala Dinas PUPR sama Kepala Dinas Infrastruktur Bapak Anton, Bapak Edi Islami ya. Untuk mengurus bagaimana infrastruktur yang ada di tempat kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Iya, takut jatuh lagi. Paling kalau akan nggak nyampe di tempat kita nggak ya. boleh naikkan lagi. Jadi kalau urusan yang tadi ditanyakan, dia curiga kalau saya ngurusin partai. Partai nggak perlu tak urus, udah ada yang ngurus sendiri ya. Jadi kalau ada yang ini, kalau harus saya sampaikan supaya minum deh, bukakan minum deh. ngerti ya. Kalau kita bertugas ke Jakarta bukan untuk dolanan, untuk main, tetapi untuk mengurusi agar masyarakat kita ini benar-benar infrastrukturnya semakin baik tentunya,
sehingga hasil pertanian kita dapat dijual, dapat menghasilkan yang lebih baik ya, karena jalannya bagus. Oleh karena itu saya terlambat, saya mohon maaf ya, bukan karena kita ada urusan-urusan yang tidak perlu. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustazah yang telah berkenan hadir jauh-jauh ya dari Cilacap, yang kemarin 2 hari yang lalu hari tanggal 19 ada di Tegal beliau ya. Saya mengikuti acara itu lewat apa itu medsos yang diberikan ya, sehingga pada hari ini walaupun penuh kesibukan sehingga dapat hadir bersama-sama kita. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atau kepada Ustazah yang masih ting-ting ini ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, nggak ting-ting lagi. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara ya, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pada hari ini pelaksanaan peringati Isra Mi'raj dan pembukaan untuk MTV yang ke-23 di Kabupaten Rokan Hulu nanti malam bisa dibuka dengan baik. Mungkin itu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan terkhusus kepada Ustazah. Semoga dapat memberikan pemahaman tentang agama kepada kita sehingga makin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama kita melakukan sholawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Afasah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amil badri ya Terima kasih Bapak Ibu, panjenengan kepanasan ndak popok sekali-sekali lah. Kulo niku mau dalu nggih, saya tadi malam udah setengah 3 sudah mandi untuk berangkat ke sini tuh. Ngejar panjenengan tuh saking cintanya kali panjenengan sedaya nggih. Kan boten kenapa aku datang ngejar-ngejar ini tadi, ampun turun pesawat langsung 100 gasnya, 120, aduh ampun, kentangnya tak karuan. Kepengen, saya khawatir kalau jam 12 sampai sini kepanasan terus ibu-ibu,
Oleh karena itu saya mohon maaf, mudah-mudahan saya sebenarnya ada yang mau tak sampaikan ya masalah pembangunan ini. Tapi rasanya aku dapat pesan belum, jangan dulu ya. Tunggulah kira-kira seminggu 2 minggu lagi saya sampaikan ya. Matur nuwun datang panjenengan sedaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Bupati Rokan Hulu yang tadi telah sedikit memberikan sambutan di hadapan kita bersama dan ditutup dengan sholawatan lengkap dengan pantunnya. Tomat bukan sembarang tomat, tomat ini manis rasanya. Terlambat bukan sembarang terlambat, terlambat karena tugas negara. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dikejar ya Pak dari Jakarta langsung ke Rokan Hulu, luar biasa. Bapak dan Ibu, ceramahnya kita lanjut. Masih tahan panas? Luar biasa. Ustazah Mumpuni gimana kita lanjut? Baik, kalau begitu kembali kita dengarkan tausiah bersama Ustazah Mumpuni Handaya Yekti. Kami silahkan. Bismillah, shollu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Cek 1 juta. Cek aja 1 juta. Ikan sepat, ikan gabus nggak pakai lele, lebih cepat, lebih bagus dan nggak bertele-tele. Terima kasih Pak Bupati. Tadi luar biasa pidatonya dan sambutannya, persolawatannya. Saya jawab dulu ya Bu. Sholawatan tapi berpantun. Jalan-jalan membeli gandul. Aduh. Beli gandul dicampur pentul. Aduh. Berkah makmur Kabupaten Rohul. Istrinya cantik, bupatinya gaul. Begitu Pak Bupati. Saya balas ya, Bok Jere sama ditambahi pahalanya, maksudnya Ibu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mohon izin para pejabat yang moga-moga selalu amanat, berkah ahli ibadah dan ahli sholat. Yang jadi kepala kejaksaan jangan sampai gila jabatan. Yang jadi polisi kalau mentengkelek di tengah giliat yaki malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi bupati, wakil bupati, janji-janji wajib ditepati. Pak Bupati ngebatin, senggol dikit amplop nggak aman nih mungkin. Saya nyenggol Pak. Mau dekat dulu Dek. Biar Luar biasa Pak Bupati, alhamdulillah sudah 2 periode beliau. Periode pertama kemudian ada jeda, terus periode kedua. Betul Pak Bupati. Tapi besok jadi Gubernur Riau saya wakilnya. Mama di sini. Bercanda lagi Bu. Ini Pak Ketua Dewan lagi ke belakang ya? Ya, berarti nggak saya singgung. Aman. Nanti sampainya sama Ketua DPR. Mohon izin Ketua Dewan ada nyonya, ada istri. Oh ya, Ibu, Bapak jadi Ketua DPR berapa periode? Oh, 2 juga. Saya malah jadi DPR Pak Bupati udah dari tahun 95. Ketawanya jangan ngece yang belakang. Ini sih ngomong beneran. Mohon izin Ibu Bupati, saya jadi DPR dari tahun 95. Kalau Ketua Dewan Rohul itu jadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Saya DPR Durung Payu Rabi. Dari 95 sampai sekarang Bu. Berapa periode tuh? Alhamdulillah. Maka saya lanjut, tadi saya sedang menyampaikan bahwa suksesnya seorang suami ada berkah doa seorang istri. Setuju? Sepakat? Kanjeng Nabi dawuh, khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik adalah umat perempuan Madinah. Sahabat bertanya, kenapa harus perempuan Madinah? Karena perempuan Madinah pertama takut kepada Gusti Allah. Yang kedua, malu kalau nggak menghiasi diri pakai ilmu.
Maka seorang perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, dicintai oleh Gusti Allah, dirindukan oleh sorga. Pertama, perempuan yang muhtasibah. Saya ulang, muhtasibah. Nggak bawa buku ya? Udah nggak apa-apa direkam. Apa itu muhtasibah? Muhtasibah adalah seorang perempuan yang tanpa berucap, tanpa berkata, tapi mampu mengajak keluarganya melaksanakan sholat. Muhtasibah. Gak harus mawi ngomong, gak harus kudu ngecomprang, gak harus mawi teriak-teriak anak disuruh sholat, tapi dengan hadirnya seorang istri di dalam rumah tangganya, hadirnya seorang ibu di dalam keluarganya, mampu menjadi perempuan yang muhtasibah, tanpa berucap, tanpa berkata, mampu mengajak keluarganya melaksanakan sholat. Angel. Apa? Angel, Bu. Lagi ngajak diri ngelakonin sholat aja susahnya luar biasa. Betul? Tapi ini perempuan bukan sembarang perempuan. Titelnya adalah seorang ibu rumah tangga yang dengan hadirnya saja mampu mengajak kebaikan, ada impact, dampak yang terlihat, yaitu mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, perempuan yang dicintai oleh Kanjeng Nabi adalah perempuan yang thayyibah. Apa, Bu? Thayyibah. Perempuan yang wangi, harum sepanjang hari. Wangi bukan sembarang wangi. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Tadi saya dibisikin sama Ibu Bupati. Ibu Bupati alhamdulillah senang nawani. Ibu tahu nawani enggak? Bahasa Indonesia apa ya? Suka nawarin. Bapak Bupati pulang dari kantor, Ibu Bupati bilang, "Ayang Embe, badai ngunjuk nopo? Ngunjuk kopi apa ngunjuk susu? Wedang jahe, susu." Bukan saya yang bilang, Ibu Bupati itu ibu-ibu depan saya. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Jangan kebalik. Cantiknya cuma mau berangkat muslimatan, mangkat kondangan unik celakan lanci pakai celurit Madura. Incuan kan delik ewak lohan. Boleh kondangan udah deres gawa payung. Celakan blobor persis kayak gerandong. Cantiknya jangan mau berangkat pengajian. Nih ada riwayat di kitab Musfuriyah, kitabnya kecil. Walaupun kitabnya kecil, ada riwayat begitu jelas. Dulu di Madinah ada seorang fatayat. Fatayat itu berarti gadis Madinah yang belum laku. Tapi bukan perawan kaplak. Ngece banget Ibu, ya Allah. Fatayat itu kisaran umur 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Kalau muslimat kan 46 sampai lansia, itu namanya muslimat. Tapi kalau fatayat umur 25 sampai 45. Jadi kalau di Rohul ada ibu umurnya 49 tahun masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Ada fatayat di Madinah, dijelaskan di kitab Musfuriyah. Serang fatayat yang bapak ibunya telah meninggal dunia, wafat. Satu ketika sang fatayat tidur dan tertiba mimpi. Mimpinya ayah ibunya yang telah wafat di akhirat tempatnya berbeda. Bapaknya manggon di sorga dan istrinya, ibunya fatayat, itu manggonnya di neraka. Sang fatayat pun terheran-heran, kenapa bapak ibu yang telah meninggal dunia kok malah di akhirat tempatnya berbeda? Ternyata ayahnya sang fatayat di dalam mimpinya sang anak itu, bapaknya di sorga pegang ceret alias tekok besar, isinya air sorga yang manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu, dan wanginya melebihi minyak kasturi. Dengan wajah cerah, jadi pelayan penghuni sorga. Tiap hari itu naruh air kepada gelasnya para penghuni sorga.
Tapi walaupun pelayan bukan sembarang pelayan, orang pelayan yang manggon di sorga, tapi sangat-sangat kontra, karena ternyata ibunya sang Fatayat berada di neraka dan hanya bermodalkan kain taplak untuk nangkis api neraka, karena tiap hari di akhirat di neraka ibunya disiksa oleh malaikat, sehingga sang Fatayat nangis sedih karena ibunya di neraka, tapi nangis senang karena ayahnya di sorga. Sehingga otomatis sang Fatayat ini di dalam mimpi berteriak-teriak manggil-manggil ayahnya, "Pak! Bapak Bapakku!" Bapak-bapaknya jadi banyak banget nih. Ini namanya darurat, Ibu. Keadaan darurat itu otomatis pasti kepingnya teriak, minta tolongnya pasti teriak. Ada orang bawa sawit setrek, ternyata jalannya nanjak, jalannya bosok, Riau jalannya bosok apa? Bablasen. Saya udah 3 hari ini, Bu, di Riau. Hari pertama kemarin di Siak, dari Siak langsung ke Kampar kemarin sore sama tadi malam. Langsung saya dijemput oleh tim dari Pak Bupati, ajudan, dan dari staf. Alhamdulillah sampai di sini subuh tadi jam 3:30. Ya sebenarnya saya dikasih perjalanan itu ya ada makan dan fasilitas, tapi tetap sampai hotel itu rasanya perutnya lapar lagi, Bu. Soalnya jalannya rusak, akhirnya makan nasi hilang kabeh. Begini. Kritis boleh, tapi tetap logis dan etis. Masyarakat boleh ngeritik, tapi ngeritiknya yang sopan. Betul Pak Bupati. Begini, namanya resiko jadi bupati itu gede, Bu. Betul loh. Jalan bosok yang disalahin bupatinya. Ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahin bupatinya. Ada umah reot kemiskinan yang disalahin bupatinya. Sampai kemarin, Bu, ada janda persalinan babaran melahirkan yang disalahin bupatinya. Maksudnya disuruh tanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, gitu maksudnya aku. Jadi bupati tanggung jawabnya gede. Bahkan ternyata kalau masyarakat kritik boleh ngeritik, yang terpenting sopan. Contoh, Pak Bupati, ini beberapa titik di Rohul kok ada jalan yang bosok ya. Ini jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, apa jalan bayi? Baru kali ini lihat Pak Bupati agak pucet. Makan aku Pak Bupati. Kalau Anda udah bertanya, tahu jawabannya. Contoh, kemarin Pak Bupati bilang, kita tanah Rohul itu banyak sawit, baik milik pribadi ataupun milik PT. Salah satu akses bahwa perjalanan adalah satu faktor yang utama. Mohon izin ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Forkompinda, bahwa kami yang khususnya warga trans ataupun warga asli Riau, masalah makan kita nggak kurang makan. Betul? Masalah makanan kita nggak ada yang kekurangan. Insya Allah Rohul itu tanahnya yang makmur dan subur. Berkah rahmat dari Allah. Tapi demi kesehatan, demi pendidikan, bahkan berjalannya roda ekonomi, kami warga trans, kami warga asli Riau, gak usah minta muluk-muluk, hanya minta dipermudah akses perjalanannya. Cuma udah kayak kampanye aja nih saya. Kan saya Pak Bupati. Saya datang di sini bukan jadi mubalighah, bukan jadi ustazah. Saya mewakili warga masyarakat Rohul. Nggak ada amplopnya juga nggak apa-apa.
udah dapat sangu dari Siak sama Kampar kemarin. Alhamdulillah bisa buat tiket pesawat lah Bu. Kalau enggak ya bisa berenang ngelangnya sampai Pulau Jawa. Maka hari ini beliau kemarin saja di Tambusai itu ngendika. Karena memang banyak PT, jalan akses utama terkadang memang lewat jalur tanahnya PT, dan terkadang memang jalannya agak susah aksesnya, maka memang harus dari jalan PT kemudian dijadikan jalan kabupaten terlebih dahulu, dan untuk dipermudah perjalanannya dan untuk kita lebih leluasa dari pemerintah untuk memakmurkan khususnya daerah jalan warga masyarakat di Kabupaten Rohul. Maka kalau Pak Bupati sudah bilang adanya kepemerintahan kita adalah, maaf ya Bu, namanya Pak Bupati ya punya ide secemerlang apapun, tapi kalau tidak didukung oleh warganya, bagaimana ide mau terlaksana? Maka syaratnya kenapa kalau bupati, camat, kepala desa di pengajian pidato sambutannya malah ngajak bayar pajak Bu? Yaitu tadi dari pajak Anda adalah untuk kita olah kembali demi kemakmuran masyarakat. Betul Pak Bupati? Tepuk tangan dulu dong buat saya malah. Nih Pak Bupati saya belaning jenengan. Jadi jalan yang sudah terbentuk, jalan yang sudah halus, jalan yang sudah ada, mari kita rawat bersama. Kalau kok jalannya rusak, maka Anda bertanya Pak, ini apakah karena kontur tanahnya yang labil, atau tanahnya yang bergerak, atau memang marga masyarakatnya yang kurang menjaga? Apakah jalannya kurang drainase? Apa muatannya yang melebihi kapasitas? Atau curah hujan yang cuaca memang tidak mendukung? Kenapa jalannya kok rusak? Itulah masyarakat. Jangan cuma sekedar kritik, tapi mari kita membangun bersama supaya Rohul menjadi berkah dan maju kabupatennya. Amin Allahumma. Amin. Yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Amin. Ibu pingin berangkat haji? Pingin berangkat haji? Pingin. Udah daftar belum? Udah. Ya Allah, gulangi selengen-lengen ali-ali ini pating berentol sekeong-keong. Pingin berangkat haji belum daftar. Mudah-mudahan bisa tercita-citanya dijabah. Jadi Duyufur Rahman al-Mubarakun, tamu agungnya Gusti Allah. Amin Allahumma. Mohon izin ya Ibu Bupati, Ibu Wagub dan Ibu para pejabat Forkompinda, saya itu nggak pernah pakai skincare saya Bu. Saya kalau pakai skincare eman-eman duitnya dokter kecantikan Bu. Orang udah putih malah hitam lagi di Rohul begini saya. Ya nggak apa-apa, yang pada kepanasan tambah sehat walafiat. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Terus buat garis besar. Ngajinya apa jam 2 kan? Iya. Kenapa Pak Bupati sambutan didengerin aja enak? Pakai seni soalnya. Kalau seorang pemimpin pejabat yang punya dasar ilmu, tahu ranahnya hukum, kemudian punya jiwa seni, gampang diikuti masyarakat. Ini apa toh? Enggak begitu Bu. Saya ngomong udah hati-hati. Udah nyindir tadi, takut kesananya lagi susah ngomongnya. Sama anak Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Dan saya belajar tadi dari sambutan beliau Pak Bupati. Alhamdulillah Bapak Bupati kita ahli baca sholawat. Alhamdulillah. Memang kudu begitu. Namanya pemimpin sukses, pertama harus punya landasan ilmu ulama, tahu dasarnya ilmu agama. Kalau pemimpin kuat iman takwanya, ini namanya punya dasar ilmu ulama. Dilanjut landasan ilmu yang kedua, ini menurut kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang sukses di masa depannya, pertama harus tahu ilmu ulama. Yang kedua, siasatul mulki, tahu ilmu politik, tahu perkembangan zaman, tahu perkembangan teknologi. Beliau Pak Bupati hampir 70 umurnya, tapi kenapa masih bisa diterima di kalangan masyarakat dengan baik? Karena siasatul mulki, tahu dengan perkembangan zaman. Maka harus menghadirkan saya di sini dalam rangka apa? Mengimbangi yang sepuh ikut pengajian, santri-santri muda pun ikut pengajian. Beliau tahu siasatul mulki.
Kenapa harus seimbang? Maaf, hanya tahu ilmu fikih tanpa melek dengan keadaan, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang berpolitik busuk. Kebalikannya, hanya tahu ilmu politik tanpa punya dasar ilmu agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong di masa depan? Ada aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal bedoyan. Itu gerandong tuh namanya. Namanya jenengan milih pemimpin, ya pemimpin yang imannya kuat, tahu dasar ilmu agama, kemudian diimbangi dengan ilmu politik. Kalau sudah begitu, belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin, ilmu berjuang. Contoh hari ini, ingin jadi orang alim, saya kasih tahu Bu, enakan di rumah, di bawah pohon sawit sambil minum es. Tapi maaf ya, sesugi-suginya orang yang pengusaha sawit, saya nggak doyan es kelapa sawit Bu. Jenengan juga nggak doyan? Ya udah samaan. Ibu berangkat ngaji bawa senang sendiri tuh. Tadi udah saya sentil Pak Bupati, ngaji di depan kantor rumah dinas Bupati, tapi nggak pakai snack begitu Pak. Jadi bawa snack sendiri ya Bu. Ini yang tadi mau sebut, ada drone jatuh. Berarti antara pejabat sama masyarakatnya, Rohul lebih sugih masyarakatnya. Emang begitu sistem politik. Orang punya jabatan harus sadar diri, nggak boleh lebih kaya ketimbang masyarakatnya dong. Kalau memperkaya diri boleh, karena sebelum jadi bupati aja, sebelum jadi ketua dewan saja, beliau memang orang-orang yang mapan secara finansial. Kalau memperkaya diri harus, orang akhirnya kepingin beribadah pakai hartanya, tapi mohon izin, namanya berpolitik kudu siap. Siap dengan segala medan dan kondisi, dan masyarakat di Kabupaten Rohul hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, derajatnya panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Diaminin nggak apa-apa? Saya ulang. Derajat panjenengan masyarakat Rohul lebih tinggi, bakal lebih mulia ketimbang mumpuni. Yang kerasa jamin, yang nggak apa-apa. Saya ikhlas kok, nggak apa-apa. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang mumpuni? Karena panjenengan hadir di sini tanpa rasa pamrih, malah kelong duitnya, modalnya banyak. Buat bayar angkot, bayar rombongan, bayar kolbak, bayar truk, bayar angkot, bayar bis. Betul? Sampai sini beli es sendiri, beli snack sendiri, karena nggak snack-snackan. Lebih mulia derajat jenengan, kepanasan pula, duduknya praktis pula. Derajat Anda lebih mulia ketimbang mumpuni. Kenapa lebih mulia ketimbang saya? Nah, saya sampai sini kan ada yang amplopin. Ya, kalau di amplopin kalongnya kebangetan. Mana undang ada yang bayar. Itu sana lagi Pak Bupati. Sallu ala Nabi Muhammad. Siasatul mulki, tahu dengan perkembangan zaman, maka hari ini kita sedang belajar dari Pak Bupati hikmatul hukama, ilmu perjuangan. Jauh-jauh beliau dari Jakarta, kepala PUR sampai Kementerian apalagi itu tadi saya dengar. Oh ya, banyak pejabat-pejabat di Jakarta ditinggal sementara karena demi menghadiri pengajian hari ini. Ini namanya hikmatul hukama, ilmu perjuangan, ilmu menghormati orang lain. Kalau kepingin dihormati sama orang lain, ya mau kudu menghormati orang lain. Sampai-sampai kepingin sukses, ya kudu berjuang. Kalau kepingin sukses gak mau berjuang, maaf ya, anak santri bilang jununu fununu, maaf ya, wong edan tuh macem-macem. Halo, masih sadar? Alhamdulillah, nikmat banget panasnya ya Bu ya. Jununu fununu, santri bilang wong edan tuh macem-macem. Siapa tuh wong edan? Lo kepingin sugih nggak mau kerja. Jununu fununu, edan
nggak mau berjuang. Jununu fununu edan. Pingin jadi orang alim nggak mau ngaji di pesantren. Jununu fununu edan. Pingin jadi wong pinter nggak mau sekolah. Jununu fununu edan. Pingin jadi orang sukses nggak mau berkarya. Jununu fununu. Kepala rumah tangga ngumplompang-plompong arep perbel sama PKH. Lompang-plompong, dadar, gedodor, lembarak, lemburu kayak petlesan kotor. Jununu fununu. Kalau lagunya Pak Bupati Rohul, pingin urip mulya kudune gelem karya, urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ih, pada apa lagunya? Iya, Pak Bupati juga bisa lagunya Kus Plus. Itu lagunya Kus Plus. Asli lagunya begini. Jangan. Ya Allah, dia jalan pindah ke sini. Mohon maaf ya Bu ya, itu lagunya Kus Plus memang, tapi ada makna yang tersirat ya, enggak apa-apa. Ada makna yang baik. Dari grup rebana mana ini? Dari tadi. Ya Allah, dari tadi Bu. Biar tambah semangat dari Pondok Pesantren Nurul Huda. Bukan. Dari Pasir Jaya. Alhamdulillah. Ini saya sawer dulu biar tambah semangat buat santri dari Nurul Huda Pasir Jaya. Ayah terima kasih. Mohon izin Pak Bupati Forkompinda, saya senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Sama-sama vokalnya sih, tapi kalau santri kan lagi belajar mendawamkan sholawat plus lagi ta'alum di pesantren. Saya senang nyawer santri karena santri S sanggup, A akan, N neruskan, T-nya tuntunan, RI apa? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan rada kurang pas Ibu. Ini lagi nerangin santri S sanggup, A akan, N neruskan, T tuntunan, R itu Rasul Ilahi Republik Indonesia. Ngarep dewek banter salah maka hendaklah memuliakan orang yang alim. Titipkan anak kita di pesantren. Alhamdulillah hari ini Bapak Bupati juga mengizinkan para santri ikut hadir, bahkan siswa-siswi di Kabupaten Rohul. Tepuk tangan dulu dong buat para santri kita. Segera halan wakalan dihudurikum. Yang jilbab abu-abu juga santri. Alhamdulillah. Oh, dari SMA, SMP. Oman 1, alhamdulillah. Terima kasih teman saya ini. Saya juga jebolan dari MAN. Saya dari MAN 3 Cilacap. Alhamdulillah ketemu teman di sini sesama masih santri. Saya itu umurnya 11-12 loh sama dia. Ketawanya kurang ikhlas sampean. Miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul manfaah, ilmu yang manfaat. Salah satu cara cari ilmu yang manfaat adalah dengan kita memilih guru yang jelas. Kenapa di Rohul sekarang banyak pondok pesantren, alhamdulillah. Yang tadinya tadi Bu Abub bilang sampai Bu Kapolres dan jajarannya Andika bahwa ternyata di Rohul itu dulu kalau ngaji santri ke Sumatera Barat. Dan alhamdulillah mulai dari beberapa tahun terakhir Rohul pun banyak pondok-pondok pesantren yang berkualitas dan mencetak anak-anak yang cerdas. Tepuk tangan dulu dong buat Kabupaten Rohul. Emang harus begitu mumpuni? Apakah salah kita belajar ilmu agama lewat YouTube, lewat internet? Gak salah Bu. Ngaji lewat YouTube monggo, sekarang aksesnya udah gampang. Ngaji di internet juga boleh. Cuma khawatirnya kalau tanpa guru
ngajinya cuma di internet, atau besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Ini yang saya maksud. Sangat keilmuan di keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak cuma orang NU, Riau pun asli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon izin, saya belajar dan kami para santri derekakan para ulama, namanya Miftahul Hidayah, kuncinya petunjuk itu ilmu yang manfaat. Salah satunya dengan cara mencari guru yang jelas. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ketika orang tua ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, maka dikasih estimasi 2 bulan untuk memikirkan anaknya mau dititipkan di pesantren mana. Lagi beli kipas angin aja boleh milih. Ini buat anak kok coba-coba. Gak boleh asal ngaji, asal ngapalin Quran langsung dimasukin, gak boleh seperti itu. Orang tua justru diwajibkan diberi estimasi 2 bulan, paling sedikit di Ta'limul Muta'alim ada aturannya 2 bulan untuk memikirkan matang anak-anak kita mau dititipkan ke pesantren dan guru yang harus punya sanad. Kenapa cari ilmu harus punya sanad? Kalau sanadnya jelas, maka ilmu kita sampai kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita punya ilmu, gurunya bersanad, maka kita punya ilmu ada yang disegani. Kita punya ilmu tetap ada yang ditakuti. Orang itu harus punya jiwanya para ulama. Al-khauf minallah, orang-orang yang takut sama Gusti Allah. Orang kalau takut sama Gusti Allah, setiap langkahnya pasti tertata. Singapura negara kecil. Kenapa Singapura negara kecil bisa jadi negara maju? Karena di Singapura memang yang maju otak-otaknya orang Cina. Tapi orang Cina sesukses apapun di Singapura, mereka segan kepada orang Melayu. Jadi ada yang ditakuti sehingga maju negaranya. Cina adalah negara terpadat penduduknya di seluruh dunia. Tapi kenapa kasus korupsi di sana sangat kecil? Karena di Cina ketahuan korupsi maka hukuman gantung mati. Ada yang ditakuti sehingga negaranya maju. Tapi kenapa di Indonesia masih jadi negara berkembang? Oke, nggak bisa disamakan dengan negara yang maju. Tapi kenapa masih jadi negara yang berkembang? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Jadi pemimpin disumpah di bawah kitab suci aja masih mau korupsi, sampai Al-Quran aja nggak ditakuti. Maka kenapa hari ini seluruh dari Forkompinda didukung oleh Pak Bupati, setiap ada pengajian masyarakat selalu diikut sertakan, supaya apa? Masyarakat ikut ngontrol bagaimana aktivitas para pejabat kita berkinerja di Kabupaten Rohul. Tepuk tangan lagi nggak apa-apa. Nah, kayak lempet manuk darah sampean bu, benar-benar kebrok. Harus ada yang ditakuti supaya apa? Setiap langkah itu tertata. Maaf ya, kenapa di Indonesia sudah tahu mencuri itu wasariqatu faqtu aydiyahuma, pencuri lanang pencuri wadon wajib tangannya diketok dua-duanya. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Kepala Kejaksaan, belum paham masalah perundang-undangan. Tapi kenapa masih saja banyak orang Indonesia korupsi? Jangankan pejabatnya, masyarakat yang kecil aja mau nyolong. Apalagi yang punya kekuasaan, kalau nggak didasari iman gampang nyolongnya. Padahal tahu nyolong itu perbuatan dosa. Tapi kenapa tetap ada pejabat yang korupsi? Karena dia tahu tapi tidak dijadikan ilmu. Sanadnya nggak jelas. Kalau ilmunya bersanad, berarti ada yang ditakuti, ada yang disegani. Kalau selama punya ilmu, punya jabatan, ada yang ditakuti, nggak mungkin terjadi pejabat korupsi. Jangankan yang pejabat, kita orang Islam masih banyak tahu bahwa inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kenapa masih banyak orang Islam malah nggak sholat? Tahu, nggak sholat itu perbuatan dosa, tapi tetap nggak mau sholat. Kenapa? Cuman sekedar tahu, tapi nggak dijadikan ilmu. Ini pentingnya anak kita ngaji di pesantren,
semuanya, jangan Anda ragu menitipkan anak di pesantren. Ketika lulus jadi alumni, macul bisa dodo sawit kecil, dandanin gendeng bocor pinter, kesambung bledek besi urip. Segala cuaca oke namanya santri. Kenapa? Tahu dasar ilmu beradaptasi di masyarakat. Habis lulus dari pesantren, lanjut kuliah boleh. Lanjut ke jadi kepala dewan boleh. Nyalon DPR silahkan. Nyalon polisi juga boleh, asal khotam 6 juz, masuk akpol tanpa syarat. Gak tanya-tanya sama Pak Kapolres, bintangnya 2. Jangan-jangan malah Kapolres Rohul ini ada di polisi karena khotam 6 juz ini Pak Kapolres. Santri tuh, segala medan mampu. Maaf, tidak ada niat saya membandingkan. Hanya sekolah formal saja, lulus S2, magister titelnya, tanpa ngaji, tanpa mau ngerti ilmu agama, maka habis lulus magister langsung dodo sawit, kan gak pantas Bu. Gak pantas dong S2 magister. Walaupun jurusan pertanian, hanya sekedar sekolah formal, gak tahu pendidikan agama dan gak mau tahu ngaji, maka setelah lulus dari magister kok ngarit, kan kurang pantas. Tapi sepahit-pahitnya santri lulus dari pesantren kok dodo sawit dino-dino ngarit, tetap pantas. Kenapa? Dia punya dasarnya ilmu, pondasinya ilmu. Kalau sampai anak santri, anak kita nggak ngaji, terjadi di Serang Banten, anak mantu demenan sama mertua. Itu kan orang nggak ngaji. Kalau ngaji tentunya tahu namanya anak mantu. Contoh nih, anak mantu lanang, habis wudhu senggolan kulit sama mertua perempuan, maka tidak batal wudhunya. Kenapa? Setiap madhab semuanya paham, namanya mertua haram untuk dinikahi. Tapi nggak ngaji, ya kejadian ada anak mantu demenan sama mertua. Aneh aja mantu lanang, udah dikasih produk malah doyan pabrik ke. Na'udzubillahimin. Karena nggak ngaji, nggak tahu agama, jadi akhirnya kejadian ada mertua doyan karo mantune. Ya Allah, na'udzubillahimin. Santri mampu beradaptasi, bahkan melanjutkan ke jenjang sekolah dari jurusan apa saja dipermudah. Sebab apa? Sebab barokah ilmu dari para kiai. Maka alhamdulillah nanti malam akan dibuka pembukaan MTQ Kabupaten Rohul, dan insya Allah akan dihadiri oleh Pak Bupati langsung beserta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Rohul, dan mudah-mudahan menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menciptakan generasi Kabupaten Rohul, generasi yang beriman dan bertakwa, tentu yang melek dengan teknologi. Tepuk tangan dulu buat Kabupaten Rohul. Ngomong jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Gimana ceritanya orang naik jam 10 kurang seperempat, jam setengah 12 Bu. Ya Allah, ngajinya udah lama banget Pak Bupati. Dari jam 10 kurang seperempat, ini udah jam setengah 12. Insya Allah. Gimana? Begini, saya sampaikan 5 menit aja. Pak Bupati Rohul mengundang saya ini atas dari rekomendasi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul. Tepuk tangan dulu dong. Makasih Bu. Aslinya Pak Bupati, Pak Haji Sukiman nggak kebagian jadwal saya, nggak kebagian. Soalnya saya cuma 2 hari di Siak sama di Kampar, dan pagi hari ini sudah harusnya di bandara Bu. Kenapa? Tapi karena beliau yang minta Ibu Bupati. Saya mah nggak berat sama Pak Haji Sukiman. Saya berat malah sama Ibu Bupati Bu. Soalnya pas sesama perempuan, rasa tanggung jawabnya gede. Maka alhamdulillah Mbak Kakung Pak Haji Sukiman. Pak Haji, terima kasih Pak Haji ya. Barokah kami Pak
haji para sesepuh, kami diberkahi oleh para sesepuh yang hadir. Terima kasih. Nanti sampai sana jawab lagi nih. Disebut ini. Oh iya, Maria. Angkat bajak sampai oh iya lagi. Alhamdulillah. Tahu aja saya belum payu. Jadi saya dari sini langsung ke bandara karena memang pesawat saya nanti jam 4 itu. Jadi kita buat ngejar waktu, mohon izin, mohon barokah doanya. Tapi karena memang beliau Ibu Bupati ngersakan saya supaya derek ikut pengajian. Terima kasih, maka beliau pun dari Jakarta jauh-jauh langsung datang ke sini karena saya adanya waktu cuman ini di Rohul untuk waktu yang dekat. Entah tahun depan kalau undang saya paling tahun 2025 Ibu. Ya alhamdulillah begitulah Pak, resikonya dari uang ayu. Tanya lagi saya Bu. Maka mohon izin, hari ini begitu semangat karena Bupati kita pun semangatnya luar biasa, tentu dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rohul. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan hadir panjang di sini kita ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, mulia manfaat yang barokah, diberikan guru yang soleh solihah. Rohul dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul ibadah, Rohul yang ahlul jannah, pungkasan yusra bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, ibarat botol kosong diisi air penuh tanpa tutup dibawa pulang naik sepeda, maka airnya koclak, suar sawer, kocrat, kacret, gak karu-karuan. Pengajian kita pun demikian, udah ngaji ada isinya, ada sedikit humornya, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Maka harus dipimpin dengan doa oleh Romo Kiai untuk rasa ta'zim kami sampai kepada para masyayikh di Kabupaten Rohul. Silakan. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Disukiman, Bapak Bupati beserta Ibu, terima kasih. Harus disebut semua Ibu. Dan para tokoh ulama yang hadir, terima kasih beserta jajaran Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rohul. Terima kasih. Mudah-mudahan setelah doa Anda pulang dan tidak dalam serta bisa bertemu lagi di lain majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.